Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, alasan dia yang sebenarnya memutuskan untuk pergi dari hidupmu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Nine of Swords, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Queen of Cups, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu King of Wands. Dia mungkin merasa terlalu terbebani oleh kekhawatiran dan kecemasan dalam hubungan kalian. Beban mental yang berat ini bisa menjadi alasan utama dia memutuskan untuk pergi. Kekhawatiran dan kecemasan tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, seperti tekanan emosional, ketidakpastian tentang masa depan hubungan, atau konflik yang tidak terselesaikan. Ketika seseorang merasa terlalu terbebani oleh kekhawatiran dan kecemasan, mereka seringkali merasa bahwa meninggalkan hubungan adalah satu-satunya cara untuk mengurangi tekanan tersebut, tidak terkecuali dia. Beban mental yang berlebihan yang dia rasakan dapat membuatnya merasa tidak bisa berfungsi dengan baik dalam hubungan. Dan keputusan untuk pergi mungkin tampak sebagai jalan keluar untuk mendapatkan kembali ketenangan dan kestabilan dari emosional yang dia miliki. Selain itu, kekhawatiran yang terus-menerus bisa membuat seseorang merasa cemas dan tidak aman dalam hubungan. Dia mungkin merasa tidak mampu memenuhi harapan atau kebutuhan pasangannya, atau takut akan adanya penolakan dan kegagalan di dalam, sehingga pada akhirnya dia memilih untuk pergi dari hubungan dengan alasan menjaga kesehatan mental atau emosionalnya. Keputusan untuk pergi mungkin juga bisa dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mencari ruang dan waktu untuk diri sendiri. Ketika beban emosional yang dirasakan menjadi terlalu berat, seseorang mungkin merasa perlu untuk menjauh dari situasi yang memicu kekhawatiran dan kecemasannya. Ini tidak berarti bahwa dia sudah tidak peduli atau tidak mencintai pasangannya lagi. Hanya saja mungkin menurut dia memberikan jeda adalah pilihan terbaik yang dia bisa ambil untuk situasi sulit di antara kalian ini, walau keputusan yang dia ambil itu menyakitkan untuk kedua belah pihak, kamu dan juga dia. Jangan kamu pikir karena dia yang meninggalkan kamu, dia tidak merasakan kesakitan juga, dia pun sama tersakitinya seperti kamu, apalagi kalau cintanya sangat dalam kepadamu. Sesimpel terpaksa menjauh dan meninggalkan orang yang kita cintai saja sudah bisa membuat hati kita sakit, begitu juga dengan dia. Alasan selanjutnya dia memilih pergi darimu adalah karena dia merasa tidak aman secara emosional, selalu dihantui oleh ketakutan dan keraguan. Ketidakamanan emosional ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pengalaman masa lalu yang menyakitkan, ketakutan akan penolakan, atau rasa tidak percaya diri dalam hubungan. Ketika seseorang merasa tidak aman secara emosional, mereka seringkali meragukan kemampuan mereka untuk menjaga hubungan yang sehat dan bahagia. Ketakutan akan kegagalan, rasa takut disakiti, dan ketidakmampuan untuk mempercayai pasangan bisa menjadi beban yang berat. Perasaan ini bisa menyebabkan stres dan kecemasan yang terus-menerus, membuatnya sulit untuk merasa nyaman dan aman dalam hubungan. Ketakutan dan keraguan yang terus menghantuinya bisa membuatnya merasa tidak mampu untuk memberikan komitmen penuh kepada hubungan. Dia mungkin merasa bahwa dia tidak bisa memenuhi harapan atau kebutuhan emosional pasangan, atau bahwa hubungan tersebut tidak akan berhasil di masa depan. Akibatnya, dia mungkin memilih untuk pergi sebagai cara untuk melindungi dirinya dari potensi rasa sakit dan kekecewaan. Selain itu, rasa tidak nyaman yang muncul dari ketidakamanan emosional bisa mempengaruhi cara dia berinteraksi denganmu. Dia mungkin merasa sulit untuk membuka diri, berbicara tentang perasaannya, atau membangun keintiman emosional yang sehat. Ketidakmampuan untuk merasa terhubung dan aman dalam hubungan bisa membuatnya merasa terisolasi dan terpisah, yang pada akhirnya mendorongnya untuk pergi. Keputusan untuk pergi mungkin juga merupakan upaya untuk mencari lingkungan yang lebih aman dan stabil secara emosional. Dia mungkin merasa bahwa dengan menjauh dari hubungan, dia bisa mengurangi ketakutan dan keraguan yang menghantuinya, serta mencari ketenangan dan keseimbangan emosional yang lebih baik. Alasan dia memilih pergi darimu lainnya adalah karena dia merasa bersalah atau menyesal atas sesuatu dalam hubungan kalian.
Perasaan negatif ini bisa memicunya untuk menjauh demi menghindari rasa sakit lebih lanjut. Rasa bersalah atau penyesalan bisa berasal dari berbagai tindakan atau keputusan yang dia buat selama hubungan. Mungkin dia merasa telah membuat kesalahan besar yang menyebabkan keretakan dalam hubungan, seperti melukai perasaanmu, tidak memenuhi komitmen, atau membuat keputusan yang merugikan hubungan kalian. Perasaan bersalah ini bisa menjadi beban emosional yang berat, membuatnya merasa tidak layak untuk tetap bersama. Ketika seseorang merasa bersalah atau menyesal, mereka seringkali berjuang dengan perasaan tidak nyaman dan tekanan internal. Mereka mungkin merasa bahwa mereka telah mengecewakan pasangannya dan tidak bisa memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Perasaan ini bisa menyebabkan stres dan kecemasan yang terus-menerus, yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa menjauh adalah pilihan terbaik. Selain itu, rasa bersalah atau penyesalan bisa membuatnya merasa bahwa hubungan tersebut tidak lagi memiliki masa depan yang positif. Dia mungkin merasa bahwa kesalahan yang telah dibuat tidak bisa diperbaiki dan bahwa hubungan tersebut tidak bisa kembali seperti semula. Perasaan ini bisa memotivasinya untuk pergi demi menghindari rasa sakit lebih lanjut dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menemukan kebahagiaan dan keseimbangan di luar hubungan tersebut. Keputusan untuk menjauh juga bisa menjadi cara untuk memberikan ruang bagi pemulihan dan refleksi. Dengan menjauh dari hubungan, dia mungkin merasa bahwa dia bisa mengurangi tekanan emosional yang disebabkan oleh rasa bersalah atau penyesalan, serta mencari cara untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan yang telah dibuat olehnya kepada kamu sewaktu kalian masih bersama dulu. Alasan lain dia memilih untuk pergi dari kamu adalah karena dia merasa bahwa koneksi emosional antara kalian sudah memudar tanpa ikatan emosional yang kuat. Dia mungkin merasa tidak ada lagi yang mengikatnya untuk tetap tinggal. Mungkin konflik yang sering terjadi di antara kalian menjadi salah satu penyebab utama pudarnya koneksi emosional ini. Setiap kali terjadi pertengkaran, ada perasaan negatif yang terbentuk, yang secara perlahan menggerogoti fondasi emosional hubungan kalian. Ketika konflik tidak terselesaikan dengan baik, perasaan saling mengerti dan percaya satu sama lain bisa tergantikan oleh rasa sakit dan frustrasi. Hal ini membuat perasaan cinta yang tadinya menggebu-gebu menjadi redup seiring berjalannya waktu. Selain itu, ketika konflik seringkali menyebabkan jarak emosional dan fisik, perasaan keterikatan bisa semakin melemah. Semakin lama kalian menjauh dari satu sama lain, semakin sulit untuk mempertahankan ikatan emosional yang kuat. Dalam situasi ini, dia mungkin merasa bahwa hubungan sudah tidak memiliki gairah dan kehangatan seperti dulu. Tanpa ikatan emosional yang kuat, hubungan bisa terasa hambar dan tidak memuaskan. Rasa kehilangan minat pada satu sama lain juga bisa menjadi penyebab utama mengapa dia memilih untuk pergi. Ketika perasaan cinta dan ketertarikan memudar, hubungan bisa terasa lebih seperti beban daripada sumber kebahagiaan. Dia mungkin merasa bahwa tanpa ikatan emosional yang kuat, hubungan tidak lagi memberikan makna dan kepuasan yang diinginkannya. Ketika hubungan kehilangan ikatan emosionalnya, penting untuk mencari cara untuk membangun kembali koneksi tersebut. Namun, jika dia merasa bahwa usaha tersebut tidak mungkin atau tidak cukup lagi untuknya, mungkin pilihan untuk pergi dari kamu dan mencari kebahagiaan dan keseimbangan di tempat lain selain kamu menjadi pilihan yang akan dia pilih. Pada akhirnya mengingat, saat ini kalian sudah tidak berkomunikasi atau mungkin hubungannya sudah berakhir dengan dia. Alasan terakhir mengapa dia memilih untuk pergi darimu mungkin karena dia merasa terlalu dikekang olehmu di dalam hubungan kalian kemarin. Ketika seseorang merasa terjebak atau kehilangan kebebasannya dalam suatu hubungan, perasaan tidak nyaman dan risih bisa muncul, menyebabkan keinginan untuk pergi demi mencari kembali kebebasan dan ruang pribadi dalam hubungan. Kebebasan pribadi sangat penting untuk kesejahteraan emosional. Jika dia merasa bahwa kamu terlalu mengekang, membatasi gerak-geriknya, atau selalu ingin mengontrol setiap aspek kehidupannya, hal ini bisa menjadi beban berat yang sulit untuk ditanggung. Kebebasan untuk melakukan hal-hal yang disukai, berinteraksi dengan orang lain tanpa rasa takut, dan mengambil keputusan sendiri adalah bagian penting dari kehidupan yang seimbang dan sehat. Rasa dikekang bisa menyebabkan stres dan ketidakpuasan dalam hubungan. Ketika seseorang merasa tidak memiliki ruang untuk menjadi diri sendiri,
Hal ini bisa menimbulkan perasaan frustrasi dan ketidakbahagiaan. Dia mungkin merasa bahwa setiap gerakannya diawasi atau setiap pilihannya dihakimi, yang membuatnya merasa kehilangan identitas dan kebebasan pribadi. Kebebasan dalam hubungan juga mencakup kemampuan untuk menjaga hubungan dengan teman dan keluarga, mengejar hobi dan minat pribadi, serta memiliki waktu sendiri untuk refleksi dan relaksasi. Jika dia merasa bahwa hubungan kalian membatasi aspek-aspek penting ini, keputusan untuk pergi bisa menjadi cara untuk mendapatkan kembali kebebasan yang hilang. Perasaan dikekang bisa juga berasal dari ketidakcocokan dalam kebutuhan dan harapan. Mungkin kamu merasa bahwa perhatian dan pengawasan adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian, sementara dia melihatnya sebagai kontrol yang membatasi. Ketidakcocokan ini bisa menciptakan ketegangan dan konflik yang berujung pada keputusan untuk saling meninggalkan satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang menyebabkan dia memilih pergi dari kamu. Jika memang alasannya seperti ini, ada baiknya kamu memperbaiki diri dan belajar untuk mengurangi keterikatanmu kepada pasangan. Memahami pentingnya kebebasan pribadi dalam suatu hubungan adalah langkah besar menuju perbaikan. Dengan memberikan ruang bagi pasangan untuk menjadi diri mereka sendiri, kamu tidak hanya menunjukkan rasa hormat dan kepercayaan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis untuk menemukan kisah cinta yang lebih bahagia dan nyaman di masa depan. Cobalah untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan pasanganmu. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting dalam hal ini. Dengarkan apa yang mereka butuhkan dan rasakan, dan jangan ragu untuk berbagi perasaan dan harapanmu juga. Dengan begitu, kalian berdua bisa saling mendukung dan tumbuh bersama dalam hubungan yang saling menguntungkan. Mengurangi keterikatan bukan berarti mengurangi cinta atau perhatian. Sebaliknya, ini berarti memberikan pasangan ruang untuk berkembang dan meraih kebahagiaan mereka sendiri. Ini juga memberikan kamu kesempatan untuk fokus pada kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi. Dengan menjaga keseimbangan antara perhatian dan kebebasan, kamu akan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Percayalah bahwa setiap pengalaman dalam hidup membawa pelajaran berharga. Kepergian seseorang yang kamu cintai mungkin terasa menyakitkan, tetapi ini bisa menjadi kesempatan untuk refleksi dan perbaikan diri. Dengan memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualitas dirimu, kamu akan siap untuk menyambut hubungan yang lebih baik di masa depan. Aku harap semoga kamu yang ditinggalkan mendapatkan pengganti yang baru yang jauh lebih baik lagi di masa depan. Ingatlah bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu dan percayalah bahwa cinta yang sejati akan datang di waktu yang tepat. Semoga masa depanmu penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang tidak tergantikan. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan piramid, sungai, bunga mawar, kristal, mahkota, sejarawan, citah, kucing, macan, harimau, kuda, dan singa. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna merah, hijau, putih, ungu, hitam, coklat, orange, kuning, dan biru. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki sio ular, anjing, naga, kuda, macan, kerbau, kambing, dan kelinci. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Mama, Bromo, Gajah, Alpha, Queen, Oscar, Indonesia, Win-Win, Echo, Delta, Sierra, Fanta, Zebra, Nano, Kilo, Juliet, Hotel, 5, Papa, Tikus, Yanti, Udang, dan Victoria. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Gemini, Cancer, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, Virgo, Sagittarius, Taurus, dan Capricorn. Zodiak dan Shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan Shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.